Salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang mengumpulkan kita kembali lagi dapat duduk di tempat ini. Semua tidak lain tidak bukan melainkan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga datangnya ibu-ibu semua di sini. Semua ini tidak lain tidak bukan kalau bukan karena taufik dan hidayahnya Allah. Siang ini pasti banyak kerabat, sahabat, bahkan mungkin saudara-saudara kita sedang sibuk asyik menikmati waktunya, baik di rumah ataupun dalam pekerjaannya. Tetapi di waktu-waktu seperti ini justru Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk menjadi orang yang disibukkan di dalam kebaikan. Ini bukan sembarang nikmat, Bu. Dan ini juga bukan kebetulan sebagai mengisi waktu senggang. Tetapi ini semua adalah bagian daripada rencana Allah yang tentunya tidak lain tidak bukan karena Allah masih menginginkan kebaikan untuk kita semua. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pilihan Allah yang memilih kita ini agar kita bisa senantiasa selalu digiring, dituntun, dibimbing untuk berada di tempat-tempat yang diridhoinya, di tempat-tempat yang mendatangkan kebaikan dari sisinya. Dan tentu juga Allah tidak mungkin menentukan kita untuk datang di tempat baik seperti ini kecuali Allah juga menyertai sebab-sebabnya agar kita mudah melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Di antaranya, Bu, sehat badan kita. Jadi sehat badan kita ini juga bagian daripada rencana Allah. Kalau bukan Allah yang kasih nikmat ini, mungkin kita sekarang sedang merasakan kesakitan di rumah kita. Tapi Allah kasih kita alhamdulillah nikmat sehat walafiat. Kita bisa sibukin waktu kita di siang hari ini, di hari Jumat yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini, di tempat yang kita tidak ragukan juga keberkahannya banyak di sini berkat jejaknya wanita-wanita salehah yang terlebih dahulu pernah menjadikan tempat ini sebagai saksi kebaikan. Insyaallah kita yang duduk di sini tidak lepas dari mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dari wanita-wanita salehah yang dulu pernah menapak jejak di sini untuk mengerjakan kebaikan. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sudah berada di penghujung aktivitas dan kegiatan kita karena setelah ini ada momen tawakufan sementara. Karena kita sama-sama mau menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di mana kita sama-sama tahu bulan Ramadan ini sebagaimana bulan yang disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, riwayat yang sering kita dengar hadisnya. Inna Rajab syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahra ummati. Kata Rajab itu bulannya Allah, udah lewat dari kita. Wa Sya'bana syahri, katanya bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Nabi menisbatkan bulan ini sebagai bulannya agar kita betul-betul di bulan ini tidak lengah untuk terus mengikuti jejak dan semua nasihat-nasihatnya. Karena katanya orang di bulan Sya'ban ini sering lengahnya, Bu. Kenapa dibilang sering lengah ya? Banyak lengah. Nanti udah masuk bulan Ramadan, nggak nyiapin diri apa-apa, baru dia ngos-ngosan di tengah jalannya. Orang kayak maraton aja atau lari. Kalau larinya nggak pakai pemanasan, itu mah baru 10 menit, 5 menit mah udah nyerah dia. Ya.
Tapi kalau orang udah tahu dia mau larinya dalam jarak tempuh yang cukup jauh, tapi dia ada pemanasan, ada latihan, ada usaha-usaha dulu untuk menjaga stamina dari waktu-waktu sebelumnya, maka dia terbilang mungkin orang yang akan sampai pada garis finishnya itu. Kira-kira contoh kita kan gitu juga. Orang udah tahu entar mau datang Ramadan, harap-harap umur kita dipanjangin Allah, biar kita bisa sampai menuju bulan suci Ramadan. Kalau dari bulan Rajab kemarin kita belum latihan, dan begitu juga kalau dari bulan Sya'ban sekarang kita nggak latihan, begitu masuk Ramadan kita baru mau gencar-gencaran, kita bisa jadi belum sampai 10 pertama kita udah nyerah. Kita udah nyerah, Bu. Udah nyerah gitu, udah nggak kuat dah, udah nggak kuat. Padahal belum lewat 10 pertama. Dan itu seringkali kan kelihatan. Kelihatan dari mana? Orang-orang yang nggak pakai persiapan, ibadah-ibadahnya nggak dimulai dari sekarang. Nah itu nanti kita lihat masjid-masjid rame terawihnya awal-awal doang. Banyak yang begitu. Toto begitu hari pertama, hari kedua, hari ketiga penuh itu kan. Tapi kalau udah mau mulai seminggu, udah mulai dah tuh. Kata jangan seminggu Ustazah, katanya 5 hari aja udah mulai tipis tuh masjid. Softnya dari yang penuh mulai berkurang. Dari yang tadinya padat mulai lenggang. Sampai akhirnya kita pun menyaksikan. Kalau biasanya ini kita lihat Bu, di kota Mekah Al-Mukarramah atau di Madinah Al-Munawwarah, 10 terakhir atau juga mungkin di tempat-tempat yang tahu akan nilainya ibadah ini seperti kota Tarim dan lain sebagainya, malah justru makin mau berakhir Ramadan, makin gak ketemu tempat celah buat kita sujud di situ saking penuhnya orang. Bayangin Bu. Itu kalau kita umroh dapatnya 10 terakhir, itu kita bisa berasa nggak bisa napas dari saking penuhnya orang yang berdesakan. Itu orang yang mau sholat barengan sama Masjidil Haram itu sampai ke jalanan entah berapa puluh kilometer ngikut ke situ. Itu orang yang tahu nilai. Madinah pun demikian. Dari saking ramenya masjid itu, wah tumpah dengan banyaknya manusia. Hadramut pun demikian. Kita lihat orang-orang Hadramut yang ibadahnya luar biasa, nggak perlu dilakukan. Intinya tempat yang tahu nilai. Tetapi maaf kalau di sini kadang-kadang bertemu dengan 10 terakhir, bahkan orang banyak yang cuman sibuk ngurusin mudik. Iya, mudik aja dipikirin itu. Urusan mudiknya nggak salah. Mudiknya mah boleh, orang pilihan itu mau lebaran di mana, apalagi yang kalau masih punya orang tua ya. Mau deket-deket sama orang tuanya bagus banget lah. Tapi kalau gara-gara mudik, terawih bablas, gara-gara getol pengen dapat THR lebih, gitu ya, pengen dapat THR lebih sampai kerja nggak tahu kira waktu, itu kan ruginya luar biasa. Dan kita temukan ya Allah masjid-masjid 10 terakhir rame cuman masjid yang tenar doang. Mau mana, mau di mana, mau itikaf di mana, gaya kan begitu kan? Mau itikaf di mana? Oh kita hari ini di Masjid Istiqlal. Gara-gara Istiqlal jadi rame. Tapi di situnya orang ngapain? Itu kan yang jadi pertanyaan Bu. Di situnya ngapain Ibu? Maka kadang saya selalu bilang, udah perempuan jangan pakai itikaf. Perempuan di rumah aja ngapain itikaf. Tiduran di masjid, udah tahu masjidnya nggak ada penutup, orang laki lewat, lihat kita tidur, ngapain? Entar gitu juga, sekarang itikaf mau di mana? Sunda Kelapa.
Kalau itikaf bener nggak apa-apa. Itikaf sepanjang di sana ngaji, tilawah Quran, nggak ada ngobrol, nggak ada sibuk selfie, nggak ada sibuk ini, makbul, itu nggak apa-apa, silahkan ibu kerjain itu. Tapi kalau cuman itikaf untuk ajang-ajang publikasi, untuk ajang-ajang status, buat apa bu? Esensinya 10 terakhir bukan untuk itu. 10 terakhir itu untuk kita minta mohon pada Allah agar betul-betul dibebaskan diri kita ini dari belenggu api neraka. Lama belenggu api neraka. Jadi sambil doa, Allah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Mana itu? Hah? Mana itu esensinya kayak gini-gini ngapain? Ngaji Quran. Bismillah. Fotoin dong, fotoin. Ya. Nggak gitu konteksnya, bener deh. Maaf ini orang kita doyan banget sama foto. Doyan banget sama foto. Ya Allah. Isi konten tuh yang baik-baik bu, bukan muka kita, bukan gaya ibadah kita, ajakan kita untuk orang ibadah bener. Lah tapi kalau kita sibuk posting diri karena kita sedang ibadah, ini salah. Itu dihindarin. Kan kita juga perlu ngejagain hati kita agar hati kita ini ibadahnya benar. Ini sudah detik-detik terakhir bu. Harusnya fokus kita totalitas, baik yang bikin kue, yang sibuk pesenan, hampers, waduh, udah, pokoknya macam-macam ya. Kagak apa-apa itu, ibu mau beli rumah mau dicakepin nggak apa-apa, tapi harus punya porsinya. Makanya saya selalu bilang, bu, mendingan sibuk rapiin rumah dari sekarang daripada sibuk tengah Ramadan. Mendingan rapiin dari sekarang. Ibu mau ganti karpet, ganti apa, ganti ini, cat rumah dari sekarang bu. Saya dari sekarang bu udah rapiin rumah. Jadi nanti Lebaran nggak pakai cerita ya. Saya bilang kerjaan begini dari sekarang nih udah rapiin rumah. Kenapa begitu? Karena memang kenyataannya kita didistract, kita terganggu oleh perintilan mudik. Nah, ibu nanti diskusi mudiknya nanti dulu. Diskusi mudiknya nanti dulu. Kita keganggu, tapi nggak banyak yang sadar kalau ada kebaikan besar yang membuat kita kehilangan di sana. Oleh karena itu ibu yang dirahmati Allah, jaga. Ramadan ini dibilang sama Nabi bulan umat. Ini hadiah dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu namanya kalau kita dikasih hadiah tuh biar tahu terima kasih. Hadiahnya bukan buat umat yang lain, ini hadiahnya buat kita. Kita yang terima enaknya, ya tahu terima kasih. Maka manfaatkan kesempatan Ramadan kita itu dengan sebaik-baiknya. Makanya jangan hanya fokus nahan diri dari makan dan minum, tapi lupa belajar dari menahan makan dan minum. Ada yang lebih diminta untuk ditahan, yaitu hawa nafsu. Maka puasa itu gambarannya nahan diri makan dan minum, tujuannya mengontrol untuk mendidik hawa nafsu. Jadi kalau hari ini banyak orang berpuasa tetapi hawa nafsunya nggak terdidik, itu kan berarti mencerminkan puasanya nggak ada guna. Benar kata Nabi, berapa banyak yang berpuasa dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan hausnya aja. Nahanin aja tuh seharian nggak makan, seharian nggak minum, tapi lupa menghadirkan adab-adabnya orang berpuasa. Bang, adab-adabnya orang berpuasa apa? Banyak. Di antara adabnya orang berpuasa itu kan jaga lisan. Jaga lisannya dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dari yang bermanfaat aja suruh dijaga, apalagi dari yang dosa.
Kalau sampai ada orang di Ramadan mulutnya ternyata keceplosan, pahala puasanya hilang. Akhirnya nanti ketika dia menagih untuk minta dibayar dari pahala kebaikan yang dia perbuat, lah ternyata dia temukan mana pahalanya? Ini kosong. Siapa yang bikin kosong? Allah aturan mau beri, yang bikin kosong kita sendiri karena kita yang kasih lobang. Lobangnya dari mulut yang nggak bisa ditahan. Makanya ini mulut kan bolong ya. Mulut bolong nggak? Mulut ini bolong. Kalau keceplosan yang haram, kita sendiri yang bolongin pahala. Ini kiasannya nyambung banget. Allah janjiin as-sumli wa ana ajzibi. Kata puasa itu untukku dan hanya aku yang akan memberi ganjarannya, kata Allah. Tapi kalau ada yang puasanya hilang pahala, itu kebanyakan karena salah mulut. Bukan gara-gara nggak puasa, bukan gara-gara batal di tengah siang bolong. Itu mah hampir jarang ditemukan. Di antara banyaknya orang yang milih nggak puasa sekalian, tapi di antara yang banyak puasa, namun sayang punya disayang, puasanya bener, cuman bikin dia nelen ludah doang, nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa, sepanjang hari siangnya itu dia betul-betul berpuasa seperti gambarannya. Tapi ternyata bahkan untuk fala yarfuth wala yafsuk dia nggak bisa nahan. Sumpah serapah, kesel, pegel sama orang dia nggak bisa tahan. Ada anaknya megelin, kurang ajar lu, dia nggak bisa tahan. Bener, dia nggak bisa tahan. Ya, ibu bayangin dulu kita diajarin sama orang tua kita puasa nggak boleh bohong, yang bohong batal puasanya. Pada dengar kita istilah. Ternyata ada sebagian madhab yang memang mengkultuskan orang kalau sampai di tengah puasanya dia berbohong, batal puasanya. Imam Syafi'i nggak sampai batal. Imam Syafi'i hanya membatalkan pahalanya, katanya. Batal pahalanya, puasanya nggak batal. Lah kebayang nggak? Kalau sampai para bini-bini di rumah suaminya habis kasih, Pak itu mau belanja ya? Iya. Minta deh berapa? 200, 300. Iya. Jangan apa, lebihin. Takutnya kurang. Iya. Dikasih 500. Begitu 500 dia belanja, ngomong sama lakinya, "Nih tadi saya belanja habisnya 450." Padahal dia cuma ngabisin 250. Iya. Bohong apa enggak itu? Bohong. Dia cuma belanja 250, tapi bilang sama lakinya berapa? 450. Terus dia ngomong, "Udah sisa 50 buat saya ya," katanya dia. Tapi dia lupa ada 100.000 yang dia bohong nih di sini nih. Dia bohong nih, berapa? 200. Bohong. Dia bohong 200.000 di situ. Hati-hati. Itu pahala puasanya gimana? Kan gitu. Ada orang padahal sederhana, ada teman, ada siapa, teman-teman ngajak, "Yuk buka puasa bareng yuk hari ini." Nggak bisa. Kan kalau nggak bisa lumrah aja kan. Tapi karena bahasanya gimana ya nolaknya, ini kebiasaan ibu-ibu, gimana ya nolaknya, akhirnya mendatangkan alasan-alasan yang dosa. Alasannya bohong, bilang, "Maafin, kita kagak ikut dulu, ini masalahnya suami kagak mau ditinggal." Padahal suaminya kagak mau deket-deket dia juga. Suaminya kagak mau deket-deket, tapi bilangnya pintar banget, padahal dia yang kagak mau. Tapi bikin-bikin alasan suami kagak bisa ditinggal. Suami nggak mau ditinggal, padahal suaminya bilang pergi aja, kata suaminya. Ini misalnya, bilang aja yang jujur, "Maafin, belum ikut dulu, hari ini kagak bisa, banyak urusan," kayak apa, bilang yang jujur. Jangan datengin alasan bohong. Alasan bohong bikin kita punya pahala sia-sia.
Makanya yang pertama perlu dijaga adab, diantara adabnya berpuasa, jaga mulut. Jaga mulut, orang kalau udah bisa jaga mulut insya Allah hati ngikut. Tapi jangan harap bisa jaga hati kalau mulut nggak dijaga. Itu nggak mungkin. Ada orang bilang, kita mah mulut aja ngucap begini, hati mah kagak. Kan suka orang bilang begitu. Ini mah mulut aja yang ngomong, hati mah nggak bohong. Bagaimana ceritanya, Bu? Kalau mulut kita ditahan, sangat mungkin besar hati terjaga. Tapi kalau sudah mulut nggak tertahan, jangan ngimpi ngomong hati terjaga. Karena mulutmu itu cerminan hatimu. Gimana bisa orang cerita hatinya katanya terjaga, mulut aja yang begini modelnya, hati terjaga, itu mustahil. Mustahil. Maka jaga. Ramadan punya adab. Di antara adabnya Ramadan, Bu, jangan banyak kita tidur di waktu siang atau mengerjakan hal-hal yang biasa lain jauh daripada ibadah. Jangan. Siang-siang capek emang, Bu, lagi sambil nunggu asar pengen masak buat menu berbuka. Kan biasanya ibu-ibu rebahan tuh. Betul kan? Tidurnya alhamdulillah pahala. Saya mah bilang ibu-ibu, kalau puasa siang-siang kagak ngaji Quran, mending tidur aja. Karena ibu kalau nggak tidur, yang dikhawatirin mainin HP doang. Betul apa enggak? Nggak ada masalahnya hadis Nabi yang bunyinya main HP ibadah di Ramadan, nggak ada. Tapi ada hadisnya, naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah, benar. Jadi kalau siang-siang ibu lagi nunggu waktu, ya, rebahan di kasur, mending merem, Bu. Sama mulut usahain dzikiran, sholawatan, atau baca apapun kalau lagi nggak baca Quran. Tapi hindarin sebisa mungkin tangan ini, mata ini untuk melihat tontonan dari scroll HP kita. Emang Ustazah, saya mah scroll HP-nya makanan. Bu, liatin makanan yang dimasak satu menu, tapi nyita waktu 2 jam nyekrol. Emang gak berasa? Kata orang bilang mau cari inspirasi, bingung habis hari ini mau masak apa. Lah itu yang ditontonin sampai begini-begini berkali-kali, kapan dimasaknya? Karena tontonan itu cuman bikin kamu kepengen doang, geraknya mah kagak. Bener. Dari HP kita muncul tiba-tiba kebayang es cendol, datang es cendol. Muncul es cendol di tontonan kita. Toto di TikTok lewat seliweran es cendol. Toto kepikir pengen martabak ya katanya. Toto muncul tuh martabak. Nontonin aja, bikin kagak. Kata ribet soal bikin, jangan nonton karena bener, subhanallah. Saya sampai bilang gini, orang kita katanya kan banyak yang susah, Bu. Tapi kalau saya ukur nih, Bu, jajanannya orang biasa sama jajanannya anaknya orang berduit, banyakan jajanannya anak orang biasa. Jadi saya kalau ngitung-ngitung anaknya orang biasa sehari jajan berapa puluh ribu ya? 10.000. Lebih, Bu. 20.000. Ini mahnya loh yang nyaut. 30.000, Bu. Bisa katanya. Kali aja dah, kita ambil tengah-tengah 20.000. 20.000 dikali sebulan berapa? 600 jajan doang. Datang yang jualan batagor, mama aku mau batagor, beli. Ada cimol lewat, beli. Ada apa lewat, semua beli. Maaf, tapi itu semua rata-rata yang mana? Yang ibu-ibu biasa. Jadi kadang dibilang gak punyanya dari mana, bingung juga. Dia bisa
bisa beli-beli hal-hal semacam itu, subhanallah rezekinya dikasih aja sama Allah. Bukti nyata lainnya, begitu datang waktunya ngabuburit, orang mau menjelang buka puasa dari jam 4, ibu nanti besok lihat sepetamburan ini orang jualan semua. Ustazah suka lewat sini, nggak pernah, tapi saya jamin sepetamburan ini orang jualan semua bakalan. Betul ya? Kenapa dia jualan? Ada yang beli. Ada yang beli, Bu, bukan gak ada yang beli kan? Alhamdulillah. Saya cuma mau ngingetin bagi ibu-ibu yang pada beli jajanan orang nanti, saya ingetin, Bu, belinya jangan pakai nafsu. Belinya niat, pakai niat. Waduh, lihat kolak yang eno pengen, lihat pacar Cina yang ini pengen, lihat biji salak yang ini pengen. Di sini kan Betawi nih, ada bubur cace pengen, semua pengen. Pokoknya yang jajanan Betawian pengen dah, ya pengen. Tunggu, belinya jangan pakai nafsu. Tapi kalau mau beli, belinya untuk menghargai mereka yang cari nafkah. Kamu membeli, dia yang menjual. Yang jualan punya harapan jualan itu biar bisa punya untung untuk lebaran. Kita nih yang beli nih, berarti kita yang beli antara dua, beli karena dasar kepengen doang, berarti kita yang buang uang. Hati-hati hisapnya. Beli, begitu buka kesisa semua tuh depan. Kemakan juga kagak ya? Mau beli, saya nggak larang, Bu beli silahkan, tapi jangan salah, belinya nggak boleh pakai nafsu. Belinya pakai niat, niatnya nolongin orang yang jualan. Insya Allah kalau belinya niat nolongin orang yang jualan, Bu, insya Allah ibu beli nggak bakal jadi mubadzir tuh belinya. Karena niatnya nolong, niatnya pengen ngasih jalan buat rezeki orang. Tapi kalau beli karena nafsu, rugi banget. Uang kita sudah kebuang, di sana tidak ada unsur kebaikan. Kita beli hanya memenuhi dan memuaskan nafsu kita aja. Padahal begitu beduk adzan, minum air, makan risol 1, kenyang dia udah. Tuh kemana tuh sisanya? Pacar Cina, pacaran, minum kolak ini belum keminum semuanya, belum kemakan semuanya. Apa jadinya? Tabdzir dan kebuang yang pada akhirnya semua menjadi sia-sia. Bukan itu tujuan dari puasa kita semua. Maka adab, jaga untuk jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan. Maka kalau kita mau makan, pilih menu makan yang benar, pilih menu makan yang halal, pilih menu makanan yang thayyib, pilih. Jaga adab Ramadan kita, terutama dari perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Jadi Bu, Ramadan bisa menjadi sebab mensucikan kita, tapi hati-hati, kita juga bisa menjadi sebab yang mengotori Ramadan karena dosa kita. Ya, Ramadan bisa jadi sebab yang membasuh kita dari kekeruhan dosa, dari noda-noda dosa. Tapi kita punya kemungkinan besar menjadi dalang yang mengotori citra Ramadan, yang menodai keutuhan dari kemuliaan Ramadan. Karena apa? Karena kita yang tidak bisa menjaga kehormatan Ramadan dari apa? Dari perbuatan-perbuatan kita. Maka ingatin diri kita sendiri, ya. Kalau Ramadan itu mengerjakan sunnah, pahalanya berubah menjadi wajib. Yang wajib pahalanya berlipat ganda menjadi 70 kali lipat. Lalu bagaimana dengan dosa kita? Harusnya Ramadan itu menjadi bulan yang paling kita takuti untuk kita berbuat maksiat. Kita jangan sampai anak kita, naudzubillah, sedih kalau dengar berita, kok bisa malam takbiran, naudzubillah, ada orang yang tergeletak meninggal dunia lantaran mabuk-mabukan. Kok bisa? Emang Islam ngajarin pesta begitu? Malam
Idul Fitri kita diajarin ihyaul lail, ibadah qiyamul lail. Kita disuruh tahajud, disuruh sholat, suruh ngaji, suruh zikir, bukan suruh pesta. Menu menyantap makan bersama dan seru-seruan itu momennya ketika lebaran, itu pun dengan cara yang dibenarkan, bukan dengan cara yang salah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan banyak orang keliru terkait hal ini. Anak-anak muda yang tidak dijaga. Ramadan kok malam-malam balapan biliar, Ramadan kok bisa-bisanya tawuran misalnya, Ramadan kok bisa-bisanya naudzubillah ngambil hak orang, Ramadan kok bisa-bisanya naudzubillah melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan, naudzubillah dari zina dan lain sebagainya. Anak-anak kita tanggung jawab kita. Anak-anak kita tanggung jawab kita. Makanya saya ingatkan kepada ibu-ibu, Bu, punya anak apa cucu? Saya kagak tahu. Mau punya anak atau cucu Ramadan, ibu kan pada terawih. Terawih tuh anak dibawa, Bu. Tapi dengan syarat, tuh anak dibawa terawih, jangan kasih HP. Karena kalau dikasih HP ya dia anteng duduk, ibunya sholat, anaknya main HP. Tapi dia nggak dapetin feel-nya Ramadan. Apa ini ibunya sholat aja dia kagak ngeh. Tahu-tahu berapa banyak pas ibunya kelar pengajian anaknya diangkat pasti dengan HP-nya. Dia di mana juga dia nggak tahu hawa itu. Dulu kita diajarin sama orang tua kita terawih, padahal waktu terawih belum. Umur kita masih 6 tahun, umur kita masih 7 tahun, nggak sanggup kita terawih kala itu, Bu. Tapi kita mau terawih karena seru, kita mau terawih karena ikut-ikutan, kita mau terawih karena kita lihat mak bapak kita mau kemana, Abah, Mi mau kemana, Mi ini mau kemana, semua mau ke masjid, ikut. Ngapain di rumah? Kan pikirannya begitu, ikut, kita mau gabung. Karena kita mau dapat feel-nya, kita mau dapat serunya. Makanya saya bilang, Bu, kalau ada anak kecil cekikikan, main bercanda di masjid, jangan diomelin. Dibilangin boleh mainnya di luar sana. Pernah nonton Upin Ipin? Pernah nonton Upin Ipin? Nah, Upin Ipin lagi terawih di mana Upin Ipin? Upin Ipin terawih main dulu tuh dia di halaman masjid. Kasih citra. Kononnya begitu terawih pada terawih tuh anak-anak. Dia mau terawih, dia mau bercanda sebelahnya, dia mau apa, biarin. Yang penting ketika orang mengerjakan terawih dia ada di masjid ikut terawih. Ini enggak emaknya aja yang pada terawih. Anak-anaknya di mana? Anak-anaknya jagain sendal di luar dengan HP-nya. Ada rasa terawih? Enggak berasa, Bu. Dia nggak menikmati apa-apa. Dan ini yang momen-momen seperti ini yang hilang dari kita. Nanti ketika anak-anak mau pawai obor, saya yakin di Petamburan masih ada pawai obor dong. Semua anak ente turunin ke jalanan, suruh terlibat, simpen HP-nya dikasih. Ini syiarnya orang Islam. Pawai obor udah mulai dibatasin, jangan serem di jalanan. Saya belum pernah dengar berita ada yang lagi pawai obor toto keserempet motor. Ya karena dijagain, Bu. Bukannya nggak dijagain. Turunin tuh anak-anak kita ikut pawai obor. Jalan pawai obor. Benar, Petamburan masih enak karena orang yang tinggal di komplek nggak ada pawai obor. Iya kan? Nggak ada yang pawai obor. Itu pawai obor mulai sudah tidak diizinkan. Apa itu apa? Padahal itu syiar. Anak-anak gembira dengan adanya itu semua. Dan anak-anak kita punya kesan. Lalu kalau pawai obor dengan datangnya malam 1 Ramadan mau dihabisin, terus anak kita disuruh ngerayain apaan? Anak kita disuruh ngerayain hari Paskah. Anak kita disuruh rayain hari Apple Mop. Anak kita disuruh ngerayain hari-hari dan lain sebagainya, seperti perayaan-perayaan yang non muslim dan lain sebagainya. Mereka di sekolahan yang dirayain kayak gitu, terus umat Islam ngerayain apa?
Kata anak-anak kita, nggak seru banget agama Islam, sholat ngaji, nggak demen dia. Saya tidak menyampaikan ini karena saya yang ngomong, justru anak-anak itulah yang ngomong. Bosen ngaji mulu mama. Kenapa? Karena kita nggak pernah menampilkan agama ini seru. Saya baca dari kitab nasihat Habibana Ali bin Muhammad al-Habsyi, karena fi zamannya Habib Ali Habsyi, anak kecilnya ikut raweh sama dia. Apa anak kecilnya udah berubah jadi wali? Bukan, karena mereka menemukan adanya keseruan dan kenikmatan rohani yang didapat di sana. Sekarang apa yang mau dicari, Bu? HP udah banyak. Terus kalau nggak kasih keseruan dalam ibadah, mana anak kita sisanya apa? Mana anak kita tiba-tiba kalau ibu sholat berjamaah di rumah ya, ayo anaknya tiba-tiba disuruh jadi Bilal. Biar kata dia ngaco ngomong. Kapan mau kasih kesan itu sama mereka? Apa kita mau terus membiarkan anak kita ngerengek karena dia merasa letih dengan adanya kegiatan kebaikan sama kita? Atau orang tua bilang, aduh kalau hadir ke tempat kajian, ke musola, ke masjid, mending kagak bawa anak. Kalau bawa anak pusing kita dibuat sama dia. Benar. Kenapa itu dibikin pusing? Karena di antara orang tua yang merasa pusing bawa anaknya ke kajian, saya nemuin ada orang tua yang sangat have fun, bahagia membawa anak-anaknya dalam kebaikan. Saya pernah, Bu, pergi. Saya lupa saya lagi singgah di kota mana, dan saya pada saat mau pulang dari luar negeri itu, saya temukan ada orang Indonesia juga. Kalau lihat dari penampilannya enggak banget, bukan orang pengajian kayak ibu-ibu yang saya lihat sekarang begini. Mungkin kalau papasan di jalan ya kita nganggapnya dia orang muslim karena dia berjilbab, tapi dia bukan orang kajian kayaknya. Gitu ya, bukan orang kajian karena pakaiannya tidak mencerminkan dia orang pengajian gitu. Tapi yang bikin takjub ketika saya ke musola mau sholat, saya lagi sholat maghrib, tiba-tiba ibu ini datang sama anaknya, umurnya baru 1,5 tahun apa 2 tahun. Dia pergi berwudu, anaknya digendong sama dia, dibawa duduk sebelahnya ibunya wudu. Anaknya wudu. Ibunya wudu, selesai ibunya wuduin. Anak umur 1,5 tahun ngerti wudu apa? Saya mau tanya sama ibu, ngerti wudu apa? Dan nggak harus juga ini anak wudu. Tapi ibunya wuduin dia. Ini anak berdiri aja masih sempoyongan, jalan masih sempoyongan, Bu. Diwuduin tangannya, dikasih tahu wudu yang benar dengan sempurna sama orang tuanya seperti apa. Ja'a waktu salah, datang waktu salah, dari tas ibunya keluar sejadah kecil khusus untuk itu anak. Sejadah kecil. Allah, saya nggak bakal lupa itu kejadian. Sejadah kecil. Ibunya sholat, buka sejadahnya, anaknya di sebelah dia, dibentangin sejadahnya. Ibunya cuma ngomong, kamu sholat di sini, mama di sini ya. Sekarang kamu sholat, mama sholat. Ibu kira anaknya sholat. Duh, 1,5 tahun sholat dari mana, Bu? Hah? Ibunya yang penting bukain sejadah, udah pakein anaknya peci, mencerminkan anak ini sholat. Ibunya sholat, anaknya kemana? Anaknya naik badan ibunya, turun lagi, duduk lagi, jalan lagi, 1,5 tahun. Saya nggak keluar dari musola itu sampai ibu ini selesai sholat. Ibu ini selesai sholat, sayanya keburu dipanggil pesawat. Saya pengen banget tanya kenapa, tapi sayanya udah keburu dipanggil pesawat. Dan saya nggak punya waktu buat ngomong sama dia, tapi saya nggak akan pernah lupa pelajaran yang dia berikan dari apa yang dia pertontonkan kepada saya. Saya bilang, wallah saya belum pernah nemuin ada orang ngedidik anaknya dalam agama lebih cepat dari ibu itu ngedidik anaknya dalam agama. Enggak. Kita sholat, anak kita di mana, wala kita wuduin dia, wala kita siapin sholatnya dia, wala kita siapin atau anaknya kalau perempuan mau kenanya dia, enggak. Kita cuma bisa ngajak, yuk sholat yuk, tapi kita nggak bisa betul-betul membuat anak itu dengan funnya, dengan serunya. Anak kecil dikasih air seneng kan, Bu? Benar. Basah-basahan, tapi siapa yang mau ngasih arti dari berwudu basah-basahan itu menyenangkan buat anak kecil, sehingga itu akan terekam jejaknya sampai dia dewasa.
Saya mau tanya, siapa kita yang mau belajar ngasih rekam jejak keseruan dari tilawah Quran untuk anak-anak kita, sehingga ketika mereka dewasa mereka pun jatuh cinta dengan Quran dan mereka mau dekat dengan Al-Quran. Siapa dari kita yang mau belajar menanamkan keseruan-keseruan itu, dari baik itu tarawih, baik itu sahur, bahkan sahur aja subhanallah. Dulu kita nggak mau terlelap satu hari pun satu malam kalau kita nggak dibangunin sahur sama orang tua kita ngambek. Anak sekarang dibangunin sahur dia merem. Waktunya dia sudah mulai belajar puasa, sepanjang di meja makan nih emaknya nyuapin dia merem sambil nyureng, kesel disuapin. Kemana? Karena yang hilang serunya. Saya mah jujur, yang hilang serunya. Saya bilang nggak ada sahur kayak kita dulu sahur. Orang tuanya meleknya nyata, orang tuanya segernya nyata, orang tuanya menghidupkan hal-hal yang perlu dihidupkan di tengah sahurnya. Nggak kayak anak sekarang, mungkin orang tuanya sendiri aja sahurnya udah garing. Ketemu menu, iya, ngomong enggak, ngobrol enggak, apa enggak, ya Allah. Dulu kita masih ingetin segala model kayak orang tua kita, bapak kita masuk ke dapur, tahu-tahu keluar bikin apa bu? Segala roti pakai telur digoreng, diapain, asal-asalan menu apapun yang dia bisa bikin, tapi kenangan itu nggak akan pernah bisa kita lupain sampai sekarang. Dia effort untuk bikin sahur itu bermakna. Tapi saya mau tanya, orang tua mana yang bikin sahur menjadi bermakna? Ini PR kita. Kalau kita nggak hadirkan ibadah itu dengan penampilan yang baik, dengan penampilan yang menyenangkan, pada akhirnya semakin banyak orang yang menganggap ibadah itu menjenuhkan, ibadah itu tidak mengasyikkan, ibadah itu aduh enggak banget, apalagi di era anak muda zaman sekarang. Maka jaga Ramadan kita. Kalau mereka tidak dikenalkan untuk cinta pada ketaatan dan kebaikan sejak sekarang, apa yang mau tersisa dari kita sekarang? Maka mereka akan seru hanya dengan apa? Aktivitas-aktivitas yang menyanyiakan. Saya ingetin, pergi Ramadan, buka puasa di luar, tapi habis gitu kemana bu? Ada tarawehnya, bahkan sholat maghribnya aja nyari setengah mati buat tempat sholat, ngantri. Dan kita menyayangkan hal itu semua, dan kita mau Allah jagain kita dan keturunan kita dari perbuatan yang membuat Ramadan itu redup kemuliaannya, redup citranya, karena kita yang nggak betul-betul pandai untuk menghormati Ramadan. Maka niatin tekad kita dari sekarang bu. Kita mau berpuasa, tapi kita juga mau berpuasa pakai adab. Kita mau berpuasa, tapi kita juga mau puasa kita ini bukan hanya puasa dari makan dan minum, tapi yang lebih tepatnya memuasakan hawa nafsu kita. Ya, bukan memuaskan, memuasakan hawa nafsu kita agar dia ikutan puasa di tengah puasa kita, agar dia terdidik, agar dia bisa belajar bagaimana sejatinya dalam hidup ini ternyata perangnya kita bukan dengan iblis, tapi sejatinya perangnya kita dengan syaitanir rajim, itu dengan hawa nafsu. Perangnya kita bukan sama dia lagi, karena Ramadan katanya setan-setan pada dikunci, yang beraksi murni dari dorongan hawa nafsu. Maka mudah-mudahan kita bisa jaga hawa nafsu kita, bisa kita didik, dan kita bisa benar-benar memaksimalkan kesempatan kita mumpung kita masih di bulan Sya'ban. Dari sekarang pelan-pelan bu, Qur'annya mulai diambil, rumahnya mulai dirapiin. Jangan sampai nanti mepet-mepet mau lebaran baru kalang kabut, baru repot. Jangan ya. Kita cari momen-momen tersebut, dan subhanallah dengan hal-hal itulah insya Allah kenangan-kenangan indah akan terekam dengan baiknya di ingatan anak-anak kita. Ibu juga begitu ya, masya Allah. Kayak kalau orang-orang sini mas, saya yakin kalau ngasih THR anak-anak kita mah masya Allah nggak kekurangan dah. Orang jajannya sehari 30.000 gitu ya, THR-nya mah pasti turun dah insya Allah buat anak-anak kita. Iya, jagain, kasih, senengin
anak-anak kita. Dulu zamannya kita lebaran, saban hari tinggal ngitungin uang lebaran. Ya, saya yakin anak-anak model kayak anak-anak ibu mah pada girang lah. Emang dia juga masih memperlakukan cara itu sampai sekarang. Karena sebagian orang ada yang sudah menghilangkan nikmat itu. Dengan apa? Dengan uang lebaran yang dipilih dengan transfer. Ya, uang lebaran pakai QRIS, nggak seru. Nggak seru, Bu. Kenapa? Karena nggak berasa. Betul apa enggak? Iya, nggak berasa, Bu. Ibu rahmati Allah. Lakukan apapun itu yang bisa meninggalkan kesan yang baik untuk anak-anak kita, ya, untuk keponakan kita, cucu-cucu kita, siapapun mereka, sehingga hal-hal seperti ini selalu melekat di dalam ingatan mereka dan bisa mereka terus-teruskan untuk garis keturunan-keturunan mereka, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi perkumpulan kita, Allah berkahi majelis kita semua, dan mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang agar kita bisa sampai kepada bulan suci Ramadan dan selalu menolong kita dan menguatkan kita untuk ibadah puasa dengan baik di siang harinya, ibadah sholat malam dengan baik di waktu malamnya, dan bantu kita juga ya Allah untuk bisa mengurangi lisan kita dari bertutur kata yang apa? Yang tidak ada gunanya. Kurangin lisan kita untuk banyak menelan makanan yang tidak ada gunanya. Begitu juga kita berharap semoga Allah bantu kita untuk kita memperbanyak tilawah Quran kita, memperbanyak sedekah-sedekah kita, ya Bu ya, daripada jajan terus, yang penting banyakin sedekahnya. Makanya saya bilang ketika belanja sesuatu, ingat bukan untuk membelanjakan saja, tapi niat untuk menolong orang yang berjualan dari yang kita belanjakan dagangannya, agar semuanya dapat pahalanya, semuanya dapat banyak kemanfaatannya. Dan ketika ada rezeki lebih, jangan lupa untuk berbagi takjil. Rasulullah nggak suruh kita kasih menu berbuka untuk perut orang kenyang, tapi yang Rasulullah tekankan, berilah mereka menu berbuka walau hanya seteguk air saja. Berilah orang lain menu berbuka walau hanya dengan satu butir kurma saja. Istilahnya kasih sesuatu bukan untuk kenyangnya, tapi untuk mereka bisa membatalkan puasanya. Itu menandakan dan mengisyaratkan Rasulullah tidak mau membebani kita. Rasulullah memberikan keringanan yang sedemikian rupa untuk kita. Ya Allah Bu, masa iya seteguk air kita nggak bisa kasih? Setidaknya kan air minuman di botol, di gelas bisa kita kasih. Mau minuman berwarna atau minuman air biasa sekalipun. Jadi kalau ditanya pahala itu yang bagi menu berbuka paling dapat untuk siapa? Yang paling pertama diteguk di tenggorokan orang berpuasa, itu yang dapat pahalanya. Kalau Ustazah saya mau bagi nasi dapat pahala ngasih makan. Tapi man fattara shaiman, fattara shaiman hadisnya, kana lahu ajr, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Wala yanqus min ujrihi syai'a, katanya pahalanya enggak kurang sedikit. Itu untuk siapa? Yang bisa ngasih, begitu ngasih airnya dipakai buat minum, begitu dia batal puasanya karena air itu, kita dapat pahala itu. Makanya kenapa orang bagiinnya seringkali kurma, karena harapannya kurma yang dimakan pertama, kan gitu. Atau orang bagiin air yang menggiurkan, begitu mau jelang buka puasa sengaja-ngaja tuh airnya masih basah-basah, masih sejuk-sejuk, masih dingin-dingin, sehingga membuat orang kira-kira saya mau batalin dulu dengan ini. Nah, subhanallah. Itu tadi kalau ibu-ibu mau tahu celahnya bagiin yang model kayak gitu. Tapi Ustazah saya mau bagi lontong, bagi kolak, bagi itu boleh. Ibu tetap dapat pahala, ya pahala berbagi di bulan suci Ramadan. Tapi man fattara shaiman, hadis itu sebagian ulama mengatakan untuk orang yang memang ngasih untuk menu batalan puasanya orang. Orang batalan puasanya makan itu kurma, dia dapat pahalanya. Batalan puasanya dia ternyata makannya si lontong itu. Lontongnya yang bikin lontong itu dapat pahalanya dia. Atau menu bukaan puasa pertamanya dia bagiin serikaya itu yang dimakan orang, itulah yang dimakan sama orang.
wahakadha dan seterusnya. Dan semangatlah kita untuk berbagi, karena Rasulullah itu bersedekah di bulan Ramadan melebihi dari kadar sedekahnya di bulan-bulan lainnya. Bayangin, Bu. Rasulullah kan kalau sedekah nggak tanggung, tapi kalau datang Ramadan berkali-kali lipat nggak nanggungnya. Jadi bagi yang punya, sedekah yang banyak. Baik yang kesulitan, jangan menahan diri dari untuk memberi, karena Rasulullah mengajak kita berbagi, walau hanya dengan sebutir kurma, walau hanya dengan seteguk air. Bagi kepada siapa yang bisa kita beri, insya Allah semakin lebih kita beri, semakin lebih ganjaran yang Allah bagi. Ya, adapun semampu itu yang bisa kita lakukan, jangan berkecil hati. Allah selalu punya pahala untuk mereka yang selalu mau berbagi. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik hidayah agar kita bisa selalu betul-betul menjaga kemurnian daripada bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah jagain kita dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dan menghilangkan dari kesuciannya bulan suci Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan dengan Ramadan ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima ibadah-ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lepaskan kita dari belenggu api neraka. Allah catatkan kita menjadi ahli surga bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita doakan mudah-mudahan insyaallah Majlis Ta'lim Ar-Rabitah Al-Khairiyah, mudah-mudahan pimpinan yang sekarang memimpin kita Umi Ida Al-Hiyad, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau beserta dengan segenap jajaran para pengurus lainnya. Mudah-mudahan semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dari apa yang menjadi hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.